Ya pemirsa, kita hadirkan terlebih dahulu informasi ini yang sempat ramai juga kemarin Andro dan Betul. juga para narasumber. Ada rombongan anggota Hilafatul Muslimin yang berkonvoi pemirsa membawa atribut hilafah menjadi sorotan, bahkan pihak kepolisian pun juga turun tangan. Ya, ini adalah video amatir yang kemudian memperlihatkan ada tulisan bahkan di kendaraan para anggota yang berkonvoi ini. Kita baca ada sambut kebangkitan Khilafah Islamiyah, bahkan juga turun membagikan berbagai selebaran begitu ya kepada masyarakat sekitar. Mereka dianggap mengkampanyekan tegaknya sistem khilafah sebagai solusi umat yang dilakukan oleh kelompok Hilafatul Muslimin. Bahkan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga sudah berkomentar dan telah menggolongkan Hilafatul Muslimin sebagai kelompok radikal sama halnya dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Ini pernyataan dari Direktur Pencegahan BNPT Brigjen R. Ahmad Nur Wahid yang menjelaskan pernyataan itu berdasarkan kampanye kelompok Hilafatul Muslimin yang menyuarakan kebangkitan sistem khilafah. Sangat disayangkan video ini bahkan viral terlebih dahulu di media sosial, Maria ya. Iya, dan sudah ada kemudian pihak kepolisian juga turun tangan di sana ya. Kita lanjutkan kembali pemirsa. Pak Anam tadi ingin berkomentar, silakan. Iya, jadi semua pembicaraan kita itu intinya sebenarnya memang melindungi untuk peradilan yang independen. Nah, ya harus sesuai dengan kewenangannya. Saya kira kewenangannya adalah kewenangan di hakim, bukan di kejaksaan. Jadi memang aturannya Mahkamah Agung. Jadi kalau kejaksaan ngatur terdakwa yang duduk di meja terdakwa diperiksa oleh hakim, diatur oleh jaksa, menurut saya itu juga tidak punya kewenangan. Sekali lagi kalau ini diterapkan, potensial terjadi diskriminasi. Nah, saya kira ini nggak patut lah untuk dilanjutkan sebagai satu kebijakan yang diambil oleh kejaksaan. Bahwa ada problem serius di masyarakat soal persepsi dan sebagainya, yaitu PR kita bersama, gitu ya. Itu PR kita bersama. Artinya yang ingin kami tegaskan, yang paling penting adalah, ayo kita menjaga independensi dari majelis hakim. Kalau memang ada misalnya, oh ini nanti terdakwanya mempengaruhi dan sebagainya, ada nggak keluh kesah dari hakim? Kalau ada keluh kesah dari hakim, saya yakin akan keluar perma, ya, aturan dari Mahkamah Agung. Sampai detik ini nggak ada, karena itu memang otoritasnya Mahkamah Agung. Dan kita sudah pas sebagai satu aturan hukum yang mensyaratkan berperilaku sopan santun. Misalnya kebiasaannya, misalnya, ini mohon maaf, misalnya yang kalau di masyarakat tidak sopan misalnya, terus maju ke pengadilan, masa dia pakai pakaian seperti biasanya nggak sopan misalnya, yang nggak sama majelis hakim pasti harus dipakai pakaian yang sopan. Kalau nggak sopan ya diusir, misalnya kayak begitu. Jadi otoritasnya di sana dan tidak mengikuti opini publik manapun. Tidak semudah itu otoritas hakim diganggu-gugat, digoyahkan. Sampai detik ini saya masih percaya majelis hakim kita memiliki otoritas untuk itu. Ada contohnya mungkin Bang Saya Rasman? kaget juga ini kalau Pak Khairul Anam ini bicara teoritis terus gitu loh. Kan saya sudah cerita, kan LBH juga. Masa sih nggak bisa lihat fakta di lapangan? Ini kan fakta empirik yang saya ceritakan ini. Ini data, bos. Kalau begitu saya minta tolong Bapak sebagai komisioner Komnas HAM bisa melakukan investigasi atau melakukan riset. Yang saya katakan begini, bukankah kita tahu salah satu yang akan membuat seseorang untuk tidak melakukan perbuatan berulang adalah mengambil efek jerah. Maka ketika orang keluar dari KPK dikasih rompi orange, sebentar Pak. Nah itu maksudnya apa? Supaya mempertontonkan kepada publik, ini pelaku, dugaan ya, presumption of innocence, ini tersangka. Oke, lalu kemudian diserahkan ke jaksa, pindah jaksa bawa ke peradilan, maka jaksa juga lihat, oh ini orang, kan dia lihat, oh ini orang yang disangkakan ini, nanti yang akan didakwakan seperti ini, ya kan dia melihat nih perilaku ini menurut saya gambaran situasi lapangan yang sampai ke Jaksa Agung, dan Jaksa Agung bicara tentang kewenangannya, kewenangan dia itu apa? Untuk supaya pelaku-pelaku kejahatan ini jangan menjual simbol agama untuk kepentingan diri dia, dan itu akan memukul, katakan yang seiman dengan dia, karena azas kita kepantasan dan kepatutan. Jadi sebentar Pak, lalu kemudian kalau misalnya, ini saya kaget juga nih Bang Egy, Muhammad Kece, namanya Muhammad Kece, ternyata dia bukan muslim Bang, sementara dia berkopiah begitu, orang akan identikan itu dengan muslim. Nah justru itu penghinaan. Nah menurut saya orang-orang seperti ini
bukan malah diringan, diperberat. Karena dia merusak citra agama yang lain yang selalu dikonotasikan dengan kopiah. Pak Anam. Ini pertimbangannya Sampai loh. Ini situ dulu Iya, Bang kita Rasman, tahan sampai Jadi situ dulu, dulu Bang. begini, boleh. Silakan. sederhana saja. Kalau kita kepingin mengajarkan kepada publik bahwa kejahatan itu adalah kejahatan, ya boleh Jaksa Agung menggunakan rompi bahwa seseorang itu terdakwa, apapun pakaiannya, mau pakai pakaian agama, apapun agamanya, pakai adat juga nggak apa-apa. Tapi sampai rutan keluar sebelum masuk duduk di pemeriksaan. Kan itu aturannya. Ketika di pemeriksaan hakim, ya kekuasaan hakim, jaksa nggak bisa atur. Gitu loh.